Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak semuanya di materi pembelajaran daring seni musik kelas 12 IPS dan bahasa semester 2 tahun 2021. Oke, semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk bisa mengikuti materi-materi dari Bapak Ibu guru di sekolah. Anak-anakku semuanya, tentunya kemarin di semester 1 ada banyak hal yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian ikuti, dan beberapa pengalaman juga sudah dilaksanakan terkait dengan pembelajaran PJJ kemarin. Semoga di semester 2 ini berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin kalian masih tetap semangat dan bisa mengikuti seluruh materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Oke, di kelas 12 ini untuk di kelas 12 tentunya untuk materi seni musik kalian harus mempersiapkan ujian akhir, yaitu ujian pementasan. Mengingat karena sekarang kita masih dalam kondisi pandemi, jadi nanti kita akan melaksanakan ujian pementasan atau ujian praktek yaitu secara virtual ataupun secara daring, secara menggunakan metode daring. Bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dan terkait dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan dan langkah-langkah apa yang harus diikuti, nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide yang berikutnya. Jadi tetap ikuti, tetap semangat. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti. Baik, di slide yang ini akan saya sampaikan terkait dengan kompetensi dasar yang nanti akan kita pelajari, yang harus kita ikuti dan kita laksanakan. Yang pertama adalah mengevaluasi pertunjukan musik kontemporer. Karena mengingat materi kemarin kita adalah musik kontemporer, jadi ini masih melanjutkan musik kontemporernya. Terus kemudian merancang konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer secara mandiri. Kemudian menerapkan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Yang terakhir adalah menampilkan karya musik kontemporer kreasi sendiri. Nah, berikut adalah bagannya terkait dengan persiapan pagelaran karya musik kreasi. Di sini ada pagelaran seni, kemudian merujuk kepada perencanaan. Terkait dengan perencanaan apa saja yang nanti harus kita laksanakan, apa yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah menentukan tema, kemudian tema apa saja yang akan menjadi bahan untuk tampil kalian, rancangan musik kalian. Silahkan bebas menentukan tema nasionalis, percintaan, tema unsur budaya, tradisional, bebas, terserah kalian. Kemudian menentukan rencana apa saja yang nanti akan kalian lakukan. Kemudian menyusun program apa saja yang nanti akan dibuat. Terus menentukan tempat. Nah, kalau biasanya praktek kita seperti yang kelas kalian sudah lakukan kemarin, itu ada di depan kantor guru, kemudian di belakang lapangan yang besar itu. Karena mengingat sekarang masih pandemi, jadi nanti tempatnya menyesuaikan. Kemudian membentuk organisasi apa saja yang harus disusun, kemudian menyusun kepanitiaan. Nah, berkaitan dengan kondisi saat ini, kita akan tetap menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, ya. Kemudian ke persiapan. Nah, persiapan itu nanti menuju ke, dan juga perencanaan tadi, perencanaan persiapan menuju ke pemilihan materi dan pemilihan materi terkait dengan kemampuan, bahan,
hasil karya, aransemen, komposisi, kemudian latihan. Nah, kemudian latihan juga ada jadwal, ada harus berurutan latihan apa dulu dari lagu-lagu yang nanti akan kalian siapkan untuk ditampilkan. Kemudian pelaksanaan dan pemilihan materi ini, pelaksanaan kemudian pemilihan materi itu menuju langsung ke yang terakhir, yaitu pagelaran karya seni. Oke, baik, semua ini adalah gambarannya. Nanti 2 bulan ini apa yang harus kalian persiapkan, apa yang harus kalian urut-urutkan. Ya, kita akan merujuk ke pagelaran karya seni. Oke, baik, kita langsung menuju ke slide berikutnya. Baik, di slide yang ketiga ini, sebelum kita mengerucut banyak, kita akan memahami dulu supaya nanti pemahaman kita sama. Kemudian apa saja yang harus nanti konsep dalam pandangan kalian terkait dengan rencana-rencana yang akan kita laksanakan. Oke, berkaitan dengan pagelaran ini, di sini akan saya jelaskan dulu 3 poin penting nanti supaya nanti kalian ketika melaksanakan paham dan satu visi satu misi dengan saya terkait dengan apa itu pagelaran. Baik, di sini ada 3. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah maksud dan tujuan, yang ketiga adalah unsur pagelaran itu sendiri. Yang pertama adalah pagelaran. Pagelaran adalah suatu kegiatan pertunjukan hasil karya seni kepada orang banyak pada tempat tertentu. Hasil karya seni, jadi hasil karya seni ini bisa seni musik, seni rupa, seni tari yang kemudian dipertontonkan kepada khalayak ramai, kepada orang banyak pada venue tertentu, pada tempat tertentu. Tempat tertentu itu bisa di sekolahan, misalkan dilaksanakan di sekolahan, berarti pagelaran musik, pagelaran tari, pagelaran pentas seni yang dilaksanakan di sekolah. Pagelaran juga bisa dilaksanakan di umum, yang biasa dilaksanakan misalkan kalau di tempat kita di alun-alun, atau pagelaran tari misalkan di kampung. Nah, yang berkaitan dengan tempat tertentu dan berkaitan dengan orang banyak. Nah, kemudian apa sih dari tujuan pagelaran itu sebetulnya? Jadi pagelaran itu ada beberapa poin kenapa harus ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk sarana hiburan dalam acara tertentu. Nah, tentunya orang pasti memiliki kepenatan, memiliki banyak kondisi-kondisi psikologis yang letih. Pada saat itu juga kita atau manusia atau masyarakat kita membutuhkan suatu tontonan yang di situ bisa meningkatkan semangat kita, meningkatkan gairah kita dalam beraktivitas. Ya, misalkan dalam acara tertentu kemarin ada acara lustrum, agenda 5 tahunan, acara tertentu. Jadi agenda 5 tahunan itu, pementasan itu, pagelaran itu bertujuan untuk menghibur masyarakat lingkungan yang ada di situ. Misalkan kalau di sekolah berarti yang menjadi tujuan adalah siswa-siswi sekolah, kemudian karyawan dan juga bapak ibu guru dan seluruh stakeholder yang ada di situ. Kemudian untuk menghibur masyarakat, nah ini kalau misalkan di alun-alun, jadi untuk mengumpulkan orang, sama seperti misalkan ada orang yang berjualan juga di situ berkumpul untuk menjadi sarana juga untuk mereka berjualan dan juga untuk menghibur orang-orang masyarakat pada umumnya dari seluruh aspek kalangan. Ya, misalkan dilaksanakan di alun-alun, berarti satu titik pusatnya ada di alun-alun semuanya. Nah, jadi di situ ada tontonan, di situ ada hiburan. Selain orang-orang berkumpul di situ ada kegiatan dan juga banyak yang saling mengisi di situ. Ya.
orang masyarakat senang, orang-orang terhibur dengan tontonan itu. Kemudian di sisi lain juga masyarakat yang lain juga terhibur juga, para pekerja yang berjualan juga mereka terhibur juga karena selain mendapatkan tontonan juga mereka bisa berjualan di situ. Nah, ini juga masuk di komersil juga. Jadi seluruh elemen masyarakat berkumpul jadi satu di situ. Intinya untuk menghibur masyarakat luas. Yang ketiga adalah untuk apresiasi. Jadi panggung itu adalah merupakan tempat untuk ajang berekspresi, ekspresi dan apresiasi. Ekspresi itu dari si seniman itu, atau si pemusik, atau si penari, atau si teater, si pemain teater atau pemain apapun, si seniman. Kemudian ada pengapresiasinya. Apresiasinya adalah orang yang menonton juga. Ada ajang ekspresi dan ajang kreasi. Si seniman itu juga butuh yang namanya wadah, tempat untuk bisa mengekspresikan musik mereka, jiwa mereka, mengekspresikan karya mereka. Nah, di sini ada kegiatan ekspresi dan ada kegiatan apresiasi. Kemudian untuk komersil, ya tadi berkaitan dengan yang sudah sentil di poin yang kedua. Selain itu, komersial itu diperjualbelikan, dalam artian ada seorang promotor yang mengundang artis misalkan dari luar negeri, kemudian membuatkan tiket. Tiket itu bisa online, bisa secara langsung pembeliannya, ya. Kemudian diperjualbelikan. Kemudian ada promotornya, entah itu dari luar negeri atau dari Indonesia atau dari dalam negeri maksud saya. Nah, di situ ada transaksi, ada yang diperjualbelikan. Nah, jadi sama-sama saling menguntungkan di situ. Kemudian pelestarian seni budaya. Pelestarian seni budaya ini perlu sekali berkaitan dengan kegiatan-kegiatan budaya seni yang ada di masyarakat, karena budaya atau seni itu secara turun menurun, jadi perlu dilestarikan. Siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan, sehingga keindahan, kemudian ada seni-seni yang ada di sekitar kita tetap masih terangkat, tetap dilestarikan. Contohnya misalkan seperti kesenian wayang golek, kesenian gamelan, kesenian dolala, kesenian campur sari, kesenian budaya-budaya. Nah, ini yang secara turun menurun dan masih melekat pada masyarakat. Jadi itu adalah beberapa poin. Kemudian yang ketiga adalah unsur pagelaran, ada di next slide. Tetap didengarkan. Kita menuju ke slide berikutnya. Oke, di yang terakhir adalah unsur pagelaran. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah materi sajian. Untuk materi sajian ini berkaitan dengan bahan-bahan, poin-poin, lagu-lagu atau tari-tari atau karya-karya yang nanti akan kita sajikan kepada masyarakat, sehingga dalam kurun waktu 2 jam atau 1 jam itu kita memberikan beberapa sajian persembahan kepada audiens, gitu ya. Jadi materi-materi tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, sudah dikonsep dengan baik, sehingga nanti ketika disajikan kepada penonton akan terlihat sangat menarik. Berikutnya adalah pemain. Nah, pemain di sini adalah si player atau si seniman itu sendiri. Jadi di sini pemainnya itu adalah pemain-pemain yang sudah terseleksi, sudah sesuai dengan kompetensinya, sudah sesuai dengan kemampuannya, sudah terseleksi. Jadi istilahnya adalah pemain yang profesional. Kemudian sarana dan prasarana, selain ada materi sajian dan pemain, di situ ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu berkaitan dengan tempat, venue, kemudian sarana apa saja yang sudah disediakan berkaitan dengan panggung, berkaitan dengan tata lighting, kemudian dari sound system dan sebagainya.
tentunya kita sudah mempelajari di kelas 11 kemarin ada beberapa panggung, macam-macam panggung, ada panggung proscenium, panggung terbuka, ada panggung portable dan beberapa macam panggung yang lain, sehingga itu menjadi desain, menjadi konsep, menjadi bentuk tempat nanti yang akan disajikan pertunjukannya berkaitan dengan lighting, kemudian sistemnya harus bagus, panggungnya bagus, dan untuk cakupan penonton harus sampai berapa ribu orang atau beberapa ratus orang seperti itu. Kemudian penonton. Nah, penonton ini penting sekali. Kalau misalkan sudah ada materi, ada pemain, ada venue, penonton ini adalah salah satu apresiator terbaik. Jadi sasaran siapa nanti yang akan dijadikan yang akan menjadi sasarannya. Misalkan kalau di sekolah ya berarti warga sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat ya berarti masyarakat pada umumnya. Ini penting sekali karena kita butuh sebagai seorang seniman, sebagai seorang pemain musik, kita butuh penonton sebagai orang yang mengapresiasi karya-karya kita. Kemudian yang terakhir adalah penyelenggara atau panitia. Penyelenggara itu berkaitan dengan promotor, berkaitan dengan supporter, yang memberikan jasa penyelenggaraan, misalkan ya terkait dengan promotor, dengan orang yang sumbangsih terkait memberikan sumbangan dana seperti itu. Kemudian ada beberapa panitia yang tersusun di situ, ada panitia, ada ketua, ada seksi-seksi yang bertanggung jawab dengan berkaitan dengan acara tersebut. Oke, itu sedikit tadi, ada 3 macam poin yang tentunya nanti akan menuju ke konsep musik atau musik yang akan kita sajikan di ujian praktek nanti. Semoga itu nanti sama. Nah, Pak, bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Nah, tetap sesuai dengan kondisi kita. Kalau misalkan kita masih dalam kondisi normal, tentunya saya akan tetap menyelenggarakan pertunjukan pagelaran di outdoor, di depan dipertontonkan. Jadi seperti tahun kemarin, tapi mengingat karena sekarang kondisi pandemi, jadi kita pun sekarang untuk bergerombol atau berkumpul aja harus hati-hati sekali mengingat virus corona di sini sangat tinggi. Jadi nanti kemungkinan pertunjukan ujian praktek untuk kelas 12 akan saya laksanakan secara individual. Nah, kemudian bentuknya seperti apa? Karena mengingat materinya kemarin adalah kontemporer, karena saya yakin kontemporer ini sangat berat sekali, akan saya bagi menjadi 3, yaitu kontemporer, kemudian yang kedua adalah kreasi, ya. Yang ketiga adalah kreasi itu kalian harus mencipta. Yang pertama adalah kontemporer, yang kedua adalah mencipta, yang ketiga adalah karya yang sudah ada. Bebas bentuknya, kalian boleh menggunakan alat musik, boleh menggunakan media yang ada di media digital, baik karaoke ataupun kemudian alat-alatnya juga harus kalian persiapkan sendiri. Dan konsep bentuk lagu silahkan kalian yang merancang. Jadi nanti harus ada rancangannya, susunannya, bentuknya. Bentuk misalkan kalau kalian musik kontemporer berarti kalian harus membuat satu tema dulu. Kemudian saya batasi untuk durasinya 2-3 menit. Ya, kalau kurang dari 3 menit berarti tidak sesuai dengan kriteria penilaian saya. Kontemporer berarti kalian harus mencipta sendiri, boleh mencipta, boleh karya yang sudah ada, silahkan dibawakan, didaur ulang dengan alat-alat yang lebih kreatif lagi. Kemudian kalau musik kreasi, jadi artinya kalian harus mencipta lagu sendiri atau membawakan lagu yang sudah ada, silahkan kalian bawakan, bebas. Kemudian yang ketiga adalah
karya yang sudah ada. Silahkan kalian bawakan lagi sesuai dengan kemampuan kalian. Saya ulangi lagi, berarti ada 3 macam. Yang pertama adalah musik kontemporer, yang kedua adalah musik kreasi, yang terakhir adalah karya yang sudah ada, bebas. Jadi terkait dengan itu mungkin nanti ada beberapa pertanyaan atau beberapa hal, silahkan nanti boleh ditanyakan. Kalau masih bingung boleh dikonsultasikan. Untuk sementara pertemuan kali ini itu dulu. Semoga konsep ini bisa sama. Kemudian nanti kita akan merencanakan di materi berikutnya, dan akan saya sambungkan di materi-materi berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring saya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.